Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Safira dengan NPM A1G019063 dari semester 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Baiklah, dalam video kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Biologi dan Kimia dengan dosen pengampu Ferry Noperman MPD. Nah, yang akan saya bahas pada materi ini adalah anatomi dan fisiologi tumbuhan, Plant Anatomy and Physiology. Mari kita simak videonya. Materi apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama adalah macam-macam struktur pada tumbuhan. Yang kedua, macam struktur dan fungsi pada organ. Yang ketiga, sistem transportasi pada tumbuhan. Yang keempat, sistem koordinasi pada tumbuhan. Yang terakhir adalah proses fotosintesis. Macam-macam jaringan pada tumbuhan. Ada yang tahu apa sih jaringan itu? Jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Ahli botani membedakan jaringan tumbuhan atas beberapa macam. Yang pertama adalah jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan yang terakhir adalah jaringan sklerenkim. Pertama, jaringan meristem. Pengertian jaringan meristem. Ada yang tahu nggak sih jaringan meristem itu apa? Jaringan meristem adalah jaringan yang terus-menerus membelah. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu promeristem, meristem sekunder, dan meristem primer. Promeristem, jaringan meristem yang ada pada saat tumbuhan dalam tingkat embrio. Macam-macam jaringan meristem yang kedua adalah jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Yang ketiga adalah jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder adalah jaringan yang berasal dari jaringan dewasa dan selanjutnya berubah menjadi meristematis. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma yang di bagian tengahnya terdapat vakula. Kedua, jaringan epidermis. Ada yang tahu nggak sih pengertian dari jaringan epidermis itu apa? Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis ini disebut juga jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Selanjutnya, ciri-ciri jaringan epidermis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel-selnya berbentuk seperti balok dan tersusun berlapis tunggal, rapat, dan tidak memiliki ruang antar sel. Ciri-ciri yang kedua, berhubungan fungsinya untuk pelindung, sering dilengkapi lapisan lilin atau katikula. Fungsi ketiga adalah umumnya sel-sel epidermis ini tidak memiliki klorofil, kecuali sel-sel epidermis daun tumbuhan paku dan sel-sel penutup pada stomata atau mulut daun. Ciri-ciri yang ketiga adalah di beberapa tempat, sel epidermis daun bermodifikasi menjadi sel penutup mulut daun, sedangkan epidermis batang dikotil bermodifikasi menjadi lentisel. Ciri-ciri yang terakhir adalah epidermis akar yang masih muda yang mempunyai fungsi untuk menyerap zat. Dinding sel bagian luar tumbuhan membentuk bulu-bulu akar. Selanjutnya, modifikasi jaringan epidermis. Yang pertama, stomata. Stomata ini terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau. Stomata adalah celah atau lubang yang diapit oleh sepasang sel penjaga. Stomata ini berfungsi sebagai jalan masuknya dan keluar O2 dan CO2 pada proses respirasi maupun fotosintesis, serta jalur penguapan air atau yang disebut dengan transpirasi. Modifikasi jaringan epidermis yang kedua adalah trichomata. Nah, trichomata ini adalah rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Trichomata terdapat pada hampir seluruh organ tumbuhan, misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, fungsi trichomata ini pada tumbuhan adalah mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivora, dan membantu penyerbukan. Selanjutnya adalah spina atau yang disebut dengan duri. Nah, spina ini adalah tonjolan pada permukaan epidermis batang yang berbentuk dari jaringan stele atau silinder pusat. Selanjutnya, sel kersik. Ada yang tahu nggak sih sel kersik itu apa? Sel kersik adalah bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, elips, berisi kristal kersik. Nah, sel ini berfungsi sebagai memperkuat batang. Sel kersik terdapat pada tumbuhan famili Cyperaceae, Equistens, dan Germinae. Selanjutnya, filamen.
Filamen ini terdiri atas sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung pada tumbuhan epifit. Filamen ini berfungsi menimbun air yang diperoleh dan mengikat oksigen. Materi selanjutnya adalah jaringan parenkim. Pengertian jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang dapat ditemukan pada hampir semua bagian tumbuhan seperti di xilem. Berdasarkan karakteristik yang saya sebutkan tadi, jaringan parenkim ini dibagi menjadi 6 jenis dan fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama adalah parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi merupakan jaringan parenkim yang memiliki fungsi sebagai tempat pembuatan zat-zat makanan melalui fotosintesis. Yang kedua, parenkim penimbun. Nah, parenkim penimbun ini merupakan jaringan parenkim yang menyimpan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Yang ketiga, parenkim air. Parenkim air ini merupakan jaringan parenkim yang mampu menyimpan air karena memiliki sel yang berdinding titip dengan vakuola besar. Keempat, parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut merupakan jaringan parenkim yang terdapat pada sekitar xilem dan floem yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara, serta mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis. Yang kelima, parenkim penyimpanan udara atau yang sering disebut aerenkim. Nah, parenkim ini merupakan jaringan parenkim yang dapat menyimpan udara karena memiliki ruang yang besar antar sel. Nah, yang terakhir adalah parenkim penutup luka. Parenkim ini adalah jaringan parenkim yang memiliki kemampuan untuk memulihkan diri terhadap luka atau regenerasi. Keempat adalah jaringan kolenkim. Nah, dalam materi ini yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri, fungsi, susunan sel, dan macam-macam jaringan kolenkim. Yang pertama, pengertian jaringan kolenkim. Ada yang tahu nggak sih, apa sih pengertian jaringan kolenkim itu? Jaringan kolenkim adalah jaringan hidup sebagai penyokong dalam organel muda. Yang B, ciri-ciri jaringan kolenkim. Apa sih ciri-ciri jaringan kolenkim itu? Yang pertama, sel-selnya hidup dengan protoplasma aktif, bentuk sel sedikit memanjang. Ciri-ciri yang kedua, umumnya memiliki dinding dengan penebalan tidak teratur. Ciri-ciri yang ketiga adalah tidak memiliki dinding sel sekunder tetapi memiliki dinding primer yang lebih tebal daripada sel-sel parenkim. Ciri-ciri yang terakhir adalah isi sel dapat mengandung kloroplas, semakin sederhana diferensiasinya semakin banyak kloroplasnya. Yang C adalah fungsi dari jaringan kolenkim. Yang pertama, kolenkim menjadi jaringan mekanik yang disesuaikan teristimewa untuk memperkuat, menunjang, dan menyokong organ muda yang sedang tumbuh maupun pada herba agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Yang kedua adalah kolenkim dapat menjadi pengganti sklerenkim jika tumbuhan tempat kolenkim berada tidak terdiferensiasi menjadi sklerenkim. D. Struktur jaringan kolenkim. Ukuran dan bentuk beragam, dapat berupa prisma pendek dan bulat panjang seperti serat dengan ujung meruncing dan ada bentuk peralihan dari kedua bentuk tersebut. Yang selanjutnya E. Susunan sel jaringan kolenkim. Susunan sel jaringan kolenkim ini dapat ditemukan pada batang, daun, serta pada bagian bunga dan akarnya, yang terutama jika akar tersebut terkena cahaya. Dinding sel kolenkim adalah contoh dinding primer yang meluas dan menebal saat sel tumbuh membesar. F. Macam-macam jaringan kolenkim. Macam-macam jaringan kolenkim, yang pertama ada kolenkim sudut atau angular. Nah, penebalan berlangsung pada bagian-bagian sudut dan memanjang mengikuti sumbu sel. Yang kedua, kolenkim papan atau lamelar. Penebalan terjadi pada sel yang tangensial atau sejajar permukaan organ, sehingga pada irisan melintang terlihat seperti papan yang berderet-deret. Yang ketiga, kolenkim tabulur atau lakuna. Terdapat pada kolenkim yang mempunyai ruang-ruang antar sel dan penebalannya terjadi pada permukaan ruang-ruang antar sel tersebut. Yang terakhir adalah kolenkim tipe cincin. Pada penampung lintang lumen, sel berbentuk lingkaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jaringan sklerenkim. Yang pertama, pengertian jaringan sklerenkim. Ada yang tahu apa sih pengertian jaringan sklerenkim itu? Jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau pada tumbuhan yang telah dewasa. 2. Ciri-ciri pada jaringan sklerenkim. Yang pertama, sel-selnya telah mati dengan dinding sel yang tebal. Kedua, dinding sekunder yang tebal umumnya berdiri dari zat lignin, bersifat kenyal, pada umumnya tidak lagi mengandung kloroplas. Ketiga, jenis jaringan sklerenkim. Jenis jaringan sklerenkim ini dibagi menjadi dua, yang pertama fibers dan yang kedua scleroid.
fibers merupakan serat-serat sklerenkim yang berukuran panjang kurang lebih 2 mm dan samping ujungnya runcing. Serat-serat ini merupakan sel-sel yang sudah mati. Kedua, skleroid. Nah, skleroid ini terdapat pada bagian tumbuhan, antara lain dalam korteks, floem, buah, dan biji. Dinding ini tersusun atas selulosa yang mengandung lignin yang tebal dan keras. Baiklah, materi selanjutnya adalah macam, struktur, dan fungsi organ tumbuhan. Yang akan kita bahas yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Yang pertama mengenai akar. Pengertian akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tersebut lebih tinggi dan lebih cepat. Kedua, macam-macam akar. Akar ini dibedakan menjadi akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar napas, dan akar lepas. Mengenai struktur akar, yang pertama adalah rambut akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Selanjutnya mengenai fungsi akar. Akar berfungsi sebagai untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, perantara dan penopang tanaman. Ketiga, menghantarkan atau mengangkut air dari zat-zat makanan ke seluruh organ tubuh. Dan sebagai penunjang untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Selanjutnya adalah daun. Nah, pengertian dari daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh di ranting. Pada umumnya, daun ini berwarna hijau karena mengandung klorofil. Yang kedua, struktur daun. Daun ini dibedakan menjadi dua, yaitu struktur bagian luar daun dan struktur bagian dalam daun. Struktur bagian luar daun ini jika mempunyai 3 bagian. Yang pertama adalah pelepah, tangkai, dan lamina. Sedangkan struktur bagian dalam daun meliputi epidermis, jaringan mesofil, berkas pembuluh angkut, jaringan tumbuhan pada daun, stomata. Pada macam-macam daun, kita bisa lihat pada gambar yaitu daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. 4. Bunga. Pengertian dari bunga. Bunga ini biasanya memiliki warna yang menarik untuk memikat serangga atau hewan yang dapat membantu penyerbukan. Macam-macam bunga. Macam-macam bunga dapat kita lihat pada gambar dan contohnya yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Selanjutnya fungsi bunga dan struktur bunga. Yang pertama bisa kita lihat pada gambar yaitu kelopak bunga. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota pada saat kuncup. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota ini berfungsi untuk membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Yang ketiga, kepala putik. Kepala putik ini berfungsi adalah alat reproduksi bunga betina atau yang disebut dengan gymnasium. Yang keempat, tangkai putik. Tangkai putik ini digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Selanjutnya, benang sari. Bunga memiliki 2 alat reproduksi yaitu putik dan benang sari. Keenam, bakal biji. Bakal biji ini terletak di dalam bakal buah. 7. Bakal buah. Bagian ini adalah tempat terjadinya pembuahan yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. 8. Dasar bunga. Merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meski terkena terpaan angin. 9. Daun pelindung. Meskipun tidak semua memiliki daun pelindung, bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat kuncupnya bunga. Yang terakhir adalah tangkai bunga. Tangkai ini berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai sistem transportasi pada tumbuhan. Yang akan dibahas yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Yang pertama adalah jaringan xilem. Pengertian dari jaringan xilem. Jaringan ini adalah jaringan pengangkut tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara mineral ke akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri dari jaringan xilem ini adalah yang pertama, dinding selnya tebal, selnya bertipe tracheid, terdapat kandungan lignin di dalamnya, tersusun atas berbagai jenis sel dan penyusun selnya yang sudah mati. Mengenai fungsi dari jaringan xilem ini adalah berfungsi sebagai alat transportasi zat air, hara, dan mineral untuk kemudian diangkut dan disebarluaskan ke tumbuhan. Zat air hara ini diserap oleh tanah, oleh akar, kemudian diangkut ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah jaringan floem atau jaringan tumbuhan tapis. Pengertian dari jaringan floem ini adalah jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut berbagai hasil fotosintesis ke daun dan ke seluruh tumbuhan. Mengenai ciri-ciri jaringan floem ini, yang pertama adalah dinding sel melintang dan berpori, terdiri dari sel hidup dan mati, mempunyai sel hidup dan tidak berinti, tersusun atas sel tepi, tersusun atas sel pinggiran. Mengenai fungsi jaringan floem yaitu berfungsi sebagai alat transportasi berbagai hasil dari fotosintesis tumbuhan.
dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya mengenai sistem koordinasi pada tumbuhan. Berikut ini merupakan contoh-contoh hormon yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama adalah auksin atau AIA, kedua gibernalin, ketiga sitokinin, keempat asam absisat, kelima gas etilen, keenam kalin, dan yang ketujuh adalah asam traumalin. Yang pertama adalah auksin atau AIA merupakan senyawa asam setat dengan gugus anidol dan derivat-derivatnya. Kedua, gibberellin. Gibberellin ini berfungsi sebagai merangsang pembelahan sel kambium dan merangsang pembuangan lebih awal pada waktunya. Tiga, sitokinin. Sitokinin ini berfungsi sebagai merangsang proses pembelahan sel, menundakan guguran daun, bunga, dan bunga, mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar. Keempat, asam abisat. Asam ini merupakan hormon tumbuhan yang hampir selalu menghambat pertumbuhan, baik dalam menurunkan kecepatan maupun menghentikan pembelahan, menjaga sel bersama-sama. Kelima adalah gas etilen. Gas etilen ini adalah hormon tumbuhan. Selanjutnya mengenai kalin. Kalin ini merupakan hormon yang dapat mempengaruhi pembentukan organ. Yang ketujuh adalah asam traumalin. Nah, bila tumbuhan terluka, asam traumalin ini berfungsi memperbaiki kembali. Baiklah, materi yang terakhir adalah proses fotosintesis. Fotosintesis ini juga merupakan reaksi redoks. Proses ini berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama adalah reaksi terang, dan yang kedua adalah reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini merupakan tahap fotosintesis yang memerlukan cahaya. Sedangkan reaksi gelap adalah proses fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya sama sekali. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.